Oke guys, jumpa lagi di Lubuk Ikan Koki. Di video kali ini kita akan membahas berapakah umur maksimal dari ikan mas koki dan juga bagaimana menghindari ikan mas koki kita itu mati terlalu dini. Sekitar 3 tahun yang lalu pertama kali saya bermain ikan mas koki, saya selalu mencari tentang ikan mas koki dan juga berapa umur maksimal dari ikan mas koki ini. Ternyata pernah ditemukan ikan mas koki di suatu tempat dengan umur 43 tahun. Tapi kemungkinan ikan mas koki kita tidak bisa bertahan bahkan seperempat saja dari 43 tahun tadi. Karena faktanya sebagian besar ikan mas koki tidak bisa bertahan hidup selama itu. Sangat jarang sekali kita temukan guys ya. Jangankan 43 tahun, 15 tahun saja sangat mustahil rasa-rasanya. Setelah umur ikan mas koki 3-5 tahun, maka akan banyak masalah besar yang akan dihadapi oleh ikan mas koki ini guys. Nah, ini penyebab ikan mas koki kita tidak bisa berumur panjang dan juga kematian yang terlalu dini. Kotoran ikan mas koki. Jangankan ikan di size jumbo, ikan mas koki di size kecil saja kotorannya banyak. Itulah kenapa banyak yang saya temukan di konsumen kami mengalami ikan mas kokinya cepat mati. Seperti sisa pakan dan juga kotoran ikan mas koki yang tidak terurai dengan benar dan juga jumlah bakteri yang ada di media filter biologis tidak mampu untuk menyerap semua amonia yang ditimbulkan oleh sisa pakan dan juga sisa kotoran dari ikan mas koki ini. Kotoran ikan mas koki ini mengandung racun, begitupun sisa pakan yang tidak habis ataupun memberi pakan kepada ikan mas koki terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan dalam artian pemberian pakan yang terlalu banyak sekaligus. Beda ya kalau kita memberi pakan ikan mas koki itu sedikit demi sedikit. Amonia ini bisa merusak insang mas koki, bahkan merusak kinerja dari otak ikan mas koki. Itulah kenapa pentingnya keefektifan filtrasi kita supaya ikan mas koki bisa berumur panjang dan mencegah biar tidak mati terlalu dini. Maka dari itu rawatlah bakteri yang ada di dalam filter biologis kita. Caranya jangan terlalu sering membersihkan filter biologis. Filter biologis ini adalah rumah bagi bakteri yang akan memecah pasukan amonia di dalam air akuarium kita, bahkan zat-zat kimia lainnya. Bila terlalu sering membersihkan filter biologis, maka rumah bakteri akan hancur dan kita harus merestart ulang untuk membangun rumah bakteri yang baru. Membangun rumah bakteri ini sangatlah tidak mudah guys, membutuhkan kesabaran dan juga waktu yang lama. Cucilah filter biologis kita, media batu-batuan itu sekitar 3 bulan atau 4 bulan sekali. Mencucinya pun tidak bisa digosok-gosok ya, hanya disiramkan saja dengan air bersih, kemudian dibuang kotoran yang menumpuk pada filter biologis kita. Apabila dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan filter biologis kita itu sangat kotor, seperti banyak tumpukan lumpur dan kotoran ikan yang menempel pada media biologis, maka tidak apa-apa kita bersihkan. Itulah kenapa kita harus selalu menjaga filter mekanis atau filter busa-busaan itu. Saran saya bersihkanlah dalam 2 atau 3 hari sekali ya. Apabila filter mekanis bagian busa-busa ini terjaga, maka otomatis filter bagian biologis kita akan terjaga juga kebersihannya. Apabila kita sudah membersihkan filter biologis, maka untuk menggunakannya kembali, tuangkanlah 2 tutup botol probiotik ke dalam air akuarium untuk kembali merangsang pertumbuhan bakteri di media biologis kita. Apabila media biologis kita itu baru, maka rendamlah dulu selama 1 atau 2 minggu. Kalau bisa tuangkan juga di tempat rendaman batu biologis kita itu dengan 2 tutup botol probiotik. Kemudian air. Sebenarnya ikan mas koki ini air apapun bisa ya, tergantung kita mengolahnya seperti apa. Sebelum air yang dimasukkan ke dalam tank akuarium kita, maka lebih baik diendapin dulu 12-24 jam ya, untuk mengurai zat apapun yang terkandung di dalam air.
Seperti air galon yang sudah diklorinasi untuk membunuh kuman, baik-baik saja untuk kita minum. Begitupun air BDAM yang jernih dengan kaporit. Tetapi air-air ini apabila kita langsung masukkan ke dalam tank akuarium kita, maka itu akan tidak baik untuk perkembangan bakteri di filter biologis kita. Apabila pertumbuhan bakteri ini terhambat, maka sudah tentu pasti zat amonia di dalam akuarium akan tinggi. Kalau amonia ini sudah tinggi di dalam air akuarium, sudah tentu pasti ikan akan gampang terserang penyakit, bahkan menyebabkan kematian. Itulah kenapa guys, sangat pentingnya proses pengendapan air untuk tank akuarium kita. Bila kita sudah menciptakan tempat yang aman bagi bakteri-bakteri ini, maka mereka akan tumbuh di mana-mana guys. Kemudian sudah tentu pasti populasi ikan di dalam akuarium kita. Itu penyebab yang sering terjadi juga kepada teman-teman, ikannya sering mati dan juga gampang terserang penyakit dikarenakan populasi yang padat ini akan memicu amonia yang tinggi dari kotoran ikan yang menumpuk guys ya. Ketika ikan mas koki kita itu sudah di umur 1 tahun ataupun 2 tahun di size jumbo lah ya, sudah tentu pasti ikan mas koki yang di size jumbo ini akan membutuhkan tempat yang layak, seperti kedalaman air yang 60 cm ataupun lebih dalam lebih bagus untuk mas koki yang size jumbo ini. Dan juga kepadatan ikan sangat dijaga apabila ingin usia ikan mas koki ini panjang. Berilah pakan yang cukup dan juga jaga kualitas air dan media filtrasi kita, maka ikan mas koki ini akan tumbuh dengan sehat dan juga berumur panjang saya rasa guys. Teman-teman bisa bereksperimen sendiri nanti di rumah. Yang penting rajin saja dalam menjaga kualitas air dan menjaga filtrasi kita. Oke guys, saya rasa sampai di sini dulu. Semoga info-info dari kami bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.